Magnus Carlsen bangkit di babak ketiga Norway Chess dengan mengendaskan perlawanan Teimur Radjabov dalam pertarungan 36 langkah melalui tekanan pion bebas. Permainan sejatinya terjadi dalam tema pembukaan, gambit menteri ditolak. Tapi pada langkah keempat, Magnus mendorong G3 memasuki Catalan opening. Radjabov mengeluarkan gajah dan Magnus fianchetto. Setelahnya rokade, pion ditukar. Radjabov untuk sementara unggul 1 pion. Menteri C2. Magnus berusaha mengambil kembali kekurangan pionnya. Lalu B5 dan A4. Jika pion dipertahankan, pion ditukar, pion makan. Kuda akan ke petak G5 serangan pada benteng. Dan kalau serangan ditutup kuda, skakmat terjadi. Maka gajah ke petak B7 terpaksa dimainkan. Dan pion makan pion. Pion A6, pion makan, kuda makan, menteri makan pion. Magnus unggul 1 pion. Dan ini akan menjadi faktor kunci bagi kemenangannya. Permainan berlanjut dengan gajah D5, menteri C3, pion C5, dan gajah gelap berkembang. Lalu kuda menyerang menteri C1, dan pion makan pion. Langkah ini otomatis membuat Magnus punya pion bebas. Selanjutnya, dia mengambil pion, mempertahankan keunggulan 1 pion. Kuda C5 mengadu gajah. Dan karena Magnus unggul 1 pion, maka pertukaran perwira hanya akan menguntungkan dirinya. Jadi dia menukar gajah. Menteri makan dan gajah E3. Menteri B7. Lalu kuda D2. Benteng C8. Menteri B1. Kuda B4. Dan kuda F3. Setelah menteri B5, benteng melindungi pion. Benteng D8. Raja bergerak menambah perlindungan pada pion dan membebaskan benteng menuju file C. Radjabov mengambil waktu untuk menciptakan luft, tapi benteng C1. Dan sesudah gajah mundur ke F8, Magnus melangkah, kuda E4 mengadu kuda, dan Radjabov menolak. Dia melakukan forking, tapi benteng ditukar. Benteng makan, kuda menyerang menteri B7, dan benteng ke petak A4. Selanjutnya, kuda D5. Magnus kembali dengan senang hati menukar perwira. Menteri makan dan raja G2. Radjabov menaruh menteri di C6. Serangan pada benteng, tapi benteng di baris ke-7. Kemudian G5 dengan maksud untuk memenangkan kuda, tapi menteri D3. Serangan balik pada kuda. Dan setelah kuda C5, menteri C4 mencegah serangan pada kuda. Menteri B6, menteri A2, dan menteri C6 mengulang ancaman, tapi ini sebuah kesalahan fatal. Dan Magnus meluncurkan serangan balik posisional diawali oleh pion B4, kuda D7, lalu B5, mengorbankan pion, tapi pion tidak bisa diambil karena kuda menyerang menteri. Dan jika menteri D5 skak sambil mempertahankan kuda, menteri akan ditukar. Pion makan, benteng makan. Magnus unggul 1 perwira. Karena itu, di sini Radjabov menaruh menteri di petak D6. Tapi Magnus menyelesaikan dengan langkah sederhana. Menteri A6
mengadu menteri dan menyerang benteng. Raja Boff menyerah sebab setelah pertukaran menteri, pion akan makan menteri, dan Magnus unggul 1 pion bebas. Ini terlalu banyak bahkan bagi Raja Boff.